Halo, kembali lagi dengan saya Rindu. Kita lanjut di sesi selanjutnya, sesi kedua, yaitu tentang membekali diri pendamping lansia. Jadi, materi ini saya buat sesingkat mungkin karena memang kita harus mengikuti skema dan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan untuk pelatihan ini gitu ya. Jadi, kalau teman-teman merasa dari beberapa slide perlu ada dijabarkan lebih detail, komen aja ya. Nanti kita bahas lebih detail, akan saya buat sesi tersendiri. Oke, agenda sesi ini apa aja sih? Kita akan sharing tentang apa itu komunikasi efektif pada lansia, pemanfaatan teknologi untuk mencari informasi, pengembangan diri dengan adat dan budaya, pelaporan kekerasan dan penganiayaan lansia, dan konsep mobilisasi. Jadi teman-teman, sesi-sesi yang saya buat ini disesuaikan dengan unit kompetensi sesuai dengan SKKNI Caregiver ya, tapi memang ada sedikit modifikasi untuk bisa klop dengan waktu peserta. Oke, yang pertama komunikasi efektif pada lansia. Prinsip dan sikap dasarnya empati dan hormat. Validasi perasaan. Apa itu empati? Apa bedanya dengan simpati? Ada yang bisa? Nah, empati itu lebih tinggi daripada simpati. Kalau simpati ini kita lihat orang jatuh, jatuh loh, kasihan, pasti sakit. Tapi cuma ngomong doang. Yang kayak zaman sekarang ya orang jatuh, di videoin dulu ya baru nolong. Atau enggak malah nggak ditolong karena sibuk videoin. Nah, kalau empati, pada saat kita lihat orang gitu, itu jatuh kasihan, kita langsung datang, kita tanya baik-baik aja atau enggak, ada luka atau enggak, kita langsung apa calling bantuan, terus kita langsung tindakan apa kalau kita tenaga kesehatan, kita langsung tindakan apa untuk bisa memberikan pertolongan pertama itu empati. Jadi ikut ya, ikut merasakan, ikut berpartisipasi pada yang dirasakan oleh orang lain. Ya, kalau dari dalam hal ini berarti oleh lansianya. Validasi perasaan, divalidasi perasaan lansia ya, karena lansia itu kan berbeda perasaannya dengan kita yang masih muda. Siapa yang muda? Ya, saya muda lah ya, saya masih muda ya, dengan teman-teman yang masih muda. Nah, jadi kembali lagi psikologisnya itu seperti anak-anak. Nah, kita harus bisa memvalidasi itu. Jangan misalkan saya banyak menemukan di lingkungan-lingkungan itu pada saat lansia itu sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang kembali seperti anak-anak, mereka cenderung membalas, "Bapak tuh udah tua loh, udah harusnya dewasa dong, jangan kayak gitu." Nah, tidak seperti itu ya. Nah, kita validasi perasaannya kalau dia tiba-tiba marah, tiba-tiba ingin dimanja, tiba-tiba misalkan bersedih. Nah, kita validasi kenapa bisa seperti itu. Ya, jadi jangan dijustifikasi hanya karena usia mereka memang sudah tua, justru karena makin tua itu makin kembali lagi seperti awal. Jelas dan sederhana, satu pesan per kalimat. Contoh, misalkan kita mau ajak, apalagi kalau sudah demensia, mau ajak ada dua kegiatan, makan, minum obat. Bapak, ayo kita makan yuk, habis itu minum obat ya. Ya kemungkinan minum obatnya lupa, yang tahu makan aja. Itu pun pada saat keluar kamar, mungkin dia bingung lagi mau kemana. Kalau orang demensia ya, jadi jelas dan sederhana, satu pesan per kalimat. Aktif mendengar, pertanyaan terbuka. Nah, terbuka itu maksudnya jangan kalau bisa jangan mengajukan pertanyaan yang hanya jawabannya ya atau tidak. Karena orang lansia itu untuk memperlambat demensianya itu kita harus sering ajak ngobrol, jangan pasif atau nggak pertanyaannya ya yang haruskan jawabannya ya atau tidak, tidak mengeksplor ya kemampuan atau tidak mengeksplor kemampuan si lansia untuk menggunakan otaknya. Nah, seperti itu. Ajar ulang atau teach back ya. Jadi harus sabar kita berulang-ulang memberitahu hal yang sama karena memang itulah lansia apalagi kalau sudah demensia. Sesuaikan gangguan sensorik. Adakah penurunan pendengaran?
atau adakah penurunan penglihatan ya. Nah, pakai alat bantu. Nah, kalau enggak kan nanti komunikasinya juga akan terhambat gitu. Dukungan visual, catatan, gambar, kartu pengingat bisa ya kita bisa tuliskan di buku atau kita bisa tuliskan di gadget lansia. Kalau lansia masih apa namanya masih bisa menggunakan gadget. Teknis praktisnya, siapkan lingkungan. Nah, kalau tadi kan prinsipnya sekarang teknis praktisnya yang apa yang bisa kita lakukan sebenarnya pada lansia untuk memenuhi komunikasi yang efektif. Siapkan lingkungan, minim gangguan dan cahaya yang cukup. Ya, jadi jangan bising dan jangan redup. Bangun kepercayaan, perkenalkan diri dan tujuan. Setiap mau tindakan, ya, kan dia udah tahu saya siapa. Ya kalau orang demensia, mungkin ya saat sekarang misalkan kenal kita, nama kita ingat, mungkin 5 menit kemudian dia akan bertanya lagi, kamu siapa? Nah, jadi jangan bosan-bosan di setiap tindakan, apalagi kalau sudah demensia, kita harus kenali dulu lansia kita sudah demensia atau belum, tingkatannya berapa, sehingga kita bisa memetakan sikap kita harus bagaimana. Baca bahasa tubuh, beri waktu untuk memproses, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Ya, memang lansia, memang melambat. Makanya untuk caregiver harus memiliki essential skill yaitu sabar, sabar seluas-luasnya. Ya. Metode ajar ulang tadi ya, teach back untuk memastikan pemahaman. Libatkan keluarga sesuai persetujuan dan privasi. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi untuk mencari informasi. Nah, ini kaitannya dengan literasi digital dasar. Jadi sebenarnya ini bukan cuma buat orang tua ya, untuk kita yang di era digital ini juga seharusnya kita punya literasi digital yang baik. Ya, mengingat banyak berita-berita hoax di luar sana yang memecah belah umat-umat manusia. Sok banget ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa kita melakukan atau memberikan pengertian literasi digital dasar kepada lansia. Pertama, kita ajarkan sumber yang terpercaya seperti dari instansi resmi atau organisasi kesehatan. Ya, bisa dari World Health Organization (WHO) atau dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, ya. Bisa disampaikan kepada lansianya misalkan lansia ingin cari tahu nih kadar batasan batasan kadar gula darah. Nah, ternyata mencarinya di website yang memang tidak terpercaya. Nah, khawatirnya nanti akan menjadi self diagnose atau diagnosa sendiri nih terlalu berlebihan, terlalu apa ya namanya jadi apa? Jadi panik ya. Nah, kita arahkan ke platform-platform yang memang resmi, yang memang sudah terstandar nih harusnya seperti ini. Kalau misalkan masih angka sekian, ya nanti levelnya di gini, bisa masih preventif, misalkan pencegahan, ya tidak perlu pakai obat-obatan. Nah, itu kan bisa lebih menenangkan. Cek tanggal dan penulis, waspada hoax ya. Saya tidak merekomendasikan Wikipedia karena Wikipedia bisa diedit oleh siapapun. Jadi memang dia pengemasannya bagus, untuk informatif bagus, tapi kalau untuk apa namanya sumber yang terpercaya, saya tidak rekomendasikan. Bandingkan 2 sampai 3 sumber. Kita cari second opinion, jangankan dari internet. Saya aja nih kalau konsultasi dengan dokter, bukan meragukan, tapi saya cenderung untuk mencari second opinion ya. Seperti itu. Second opinion untuk apa ya? Kalau untuk di kesehatan, kalau di saya ya berarti kan apakah lebih affordable biayanya, ataukah tindakan kesehatannya lebih tidak ekstrim ya. Karena kan dokter juga mengobati itu base dari kondisi orangnya masing-masing dan dari pengalaman beliau selama menjadi dokter. Seperti itu. Jadi teknik atau triknya atau pengobatan beliau unik-unik semuanya. Nah, jadi tidak ada salahnya mencari second opinion, bukan berarti menyepelekan ya, seperti itu. Apalagi kalau sumber digital itu harus ada perbandingan sumber.
simpan tautan, bookmark atau folder, atau bisa juga kita menggunakan kayak note-note yang di HP ya, bawaannya masing-masing kan banyak ya aplikasi note. Nah, dan yang bisa kita ditaruh di widget di apa di screen-nya. Jadi lansia lebih lihat, oh ini loh ada catatan ini gede. Nah, seperti itu. Privasi data klien. Nah, alat dan praktik bermanfaat terkait informasi teknologi dan informasi ini adalah kata kunci spesifik plus lokasi. Kita ajarkan kepada lansia menggunakan kata kunci yang spesifik yang sesuai yang diinginkan oleh lansia supaya informasi yang didapat itu langsung tepat pada sasaran. Kita juga bisa menggunakan operator. Operator tuh maksudnya kan kalau di kita search web itu ada petik frasa, kalau kita kasih kata tersebut pakai tanda kutip, frasa kutip, maka kata-kata yang di dalamnya itu akan keluar, maksudnya hasil pencarian webnya itu akan keluar sesuai dengan kata-kata yang ada dalam kutip itu. Plek kata plek. Apa itu plek kata plek? Apa ya? Sesuai benar-benar apa sama seperti kata yang ada dalam tanda kutip itu. Nah, kalau kita pakai minus depannya, misal apa misalkan pelatihan caregiver minus online pada saat kita ketikkan di pencarian website. Nah, pencarian di Google atau di apa internet. Maka akan hasil pencarian akan mengeluarkan pelatihan caregiver tanpa adanya kata-kata online gitu. Aplikasi pengingat obat, kalender kontrol, dan penerjemah ini sudah banyak di gadget-gadget ya. Terus juga sekarang sudah ada smartwatch, itu juga bisa digunakan. Komunikasi, cuma memang kalau untuk lansia, ya bisa lah kalau orang tua kita dilihat aja HP orang tua kita, apa namanya, eh, pencahayaannya bisa menembus kalam ilahi ya, menembus kalam ilahi, wah menembus retina mata ya, terus besar hurufnya seperti layar lebar ya, nggak apa-apa memang seperti itu ya, memang normalnya seperti itu, kita semua nanti akan sampai ke tahap itu ya. Komunikasi kita bisa ajarkan menggunakan video call atau voice note ya, tapi dengan etika dan izin. Apalagi kalau gawainya atau gadgetnya itu milik lansianya. Pakai komunikasi, Bapak, Bapak kangen nggak sama, Bapak kangen ya sama anaknya ya? Bisa loh, kalau anaknya lagi sibuk nggak bisa video call, Bapak bisa loh pakai voice note ya. Misalkan udah nggak kelihatan nih huruf-hurufnya, pakai voice note bisa loh Pak. Nah, klik ini nanti Bapak tinggal ngomong. Nah, seperti itu. Selanjutnya pengembangan diri dengan adat dan budaya. Nah, sensitivitas budaya. Apalagi di Indonesia ini kan budayanya sangat banyak. Ditambah lagi kalau teman-teman ternyata merawat lansia-lansia lintas negara di luar negeri. Oh, challenge-nya lebih banyak lagi karena perbedaan budayanya sangat besar. Nah, jadi teman-teman harus pahami nilai, keyakinan, dan peran keluarga sesuai dengan budaya lansia. Seperti itu. Contohnya, kita di budaya kita biasanya kan kalau untuk orang tua itu rasanya tidak etis kalau misalkan kita titipkan di panti jompo atau di hunian senior kayak membuang gitu. Kan prinsip kita masih banyak yang seperti itu ya. Nah, padahal kan eh, kita menitipkan orang tua kita ke hunian senior, justru kan di hunian senior kan akan terawat makannya, aktivitasnya, apa menjaga peningkatan demensianya seperti itu. Nah, biasanya mereka lebih prefer ke home care, misalkan nggak caregivernya aja yang datang ke rumah, jadi saya bisa ngawasin, ada yang seperti itu. Nah, nanti juga kaitannya dengan apa namanya hormati preferensi makanan, ibadah dan ritual. Nanti kaitannya dengan ibadahnya, makanannya. Apalagi kalau kita membantu lansia yang berbeda agama dengan kita, berarti makanannya juga berbeda, ritualnya juga berbeda. Nah, kita juga harus pahami itu. Hindari asumsi, tanyakan dengan sopan. Tidak semua, maksudnya jangan beranggapan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut budaya orang. Jadi jangan berasumsi, kita di Indonesia biasa loh kayak gini.
Tapi di luar negeri belum tentu biasa. Di Eropa atau di Asia selain Indonesia belum tentu biasa ya. Jadi hindari asumsi. Tanyakan apakah memang ini berkenan atau tidak untuk mereka, sesuai dengan budaya mereka atau enggak ya. Refleksi bias diri secara rutin. Apa itu refleksi? Melihat kembali ke diri sendiri ya. Apakah introspeksi diri sendiri ya secara rutin supaya lebih bisa masuk atau lebih bisa memberi bukan memberi apa namanya menyamakan pemahaman dengan perbedaan budaya lansia. Gunakan penerjemah atau cultural broker bila perlu. Cultural broker itu ya broker ya namanya penengah ya untuk bisa memecah perbedaan kultur, perbedaan budaya ya. Ini biasanya kalau budayanya sangat ekstrim sekali ya, misalkan budaya Eropa, misalkan dengan budaya Middle East, misalkan kan berbeda jauh. Nah, atau gunakan penerjemah supaya tidak ada misunderstanding atau kesalahpahaman karena ada perbedaan istilah seperti itu. Nah, ini trik ya sebenarnya, trik kerangka komunikasi bagaimana kita bisa lebih mudah menyamakan budaya, perbedaan budaya, perbedaan persepsi dengan lansia dan keluarga. Terutama kalau kita merawat orang tua yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kewarganegaraan. Nah, itu jadi challenge tersendiri buat kita. Jadi biasakan learn. Jadi disingkatnya learn. Apa itu learn? L-nya itu listen, ya. Biasakan untuk mendengar. Ya, pada saat kita sudah nah mendengar ini nanti kaitannya dengan tanyakan. Pada saat kita sudah melempar pertanyaan kepada lansia untuk menggali apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, budaya dia seperti apa, setelah ditanyakan, listen, dengarkan. Jangan intervensi terus, dengarkan. Jadi harus menjadi good listener, pendengar yang baik. Setelah itu explain. Nah, setelah ditanyakan, nanti akan dijelaskan nih kembali ya, dijelaskan oleh lansianya. Oh, saya nggak suka ini, saya sukanya ini. Nah, itu nggak cocok buat saya. Nah, setelah itu didengarkan ya, didengarkan. Setelah menanyakan, ada jawaban, kita mendengarkan. Nah, acknowledge apa yang di acknowledge itu maksudnya pahami betul ya. Pahami betul apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, apa yang membuat dia tersinggung, apa yang membuat dia senang, klarifikasi kembali. Kita ulang lagi. Oh, ibu nggak suka ya kalau misalkan makanannya terlalu panas gitu. Ibu nggak suka ya kalau airnya dingin, kalau air minumnya dingin, maunya hangat seperti itu ya. Setelah diklarifikasi, barulah ada muncul rekomendasi, oh ya sudah ya Bu ya, nanti kalau misalkan Ibu mau minum, saya sediakan yang air hangat dulu. Kita sepakati. Jadi Ibu maunya mau minum air hangat aja ya, nggak mau air dingin. Sepakat tuh. Nah, setelah itu, kalau misalkan ternyata kesepakatan itu bertolak belakang dengan pantangannya si lansia. Misalkan, saya nggak suka makanan yang hambar, saya sukanya makanan yang manis. Tapi si ibu gula darahnya tinggi. Nah, gimana tuh? Ya, atau misalkan nggak boleh minum kopi, apa dengan kadar gulanya yang tinggi. Oke. Berarti kita sepakati, oh kita sepakat Bu, oke kita sudah tanyakan Ibu suka apa, oh saya suka kopi, kita dengarkan kenapa dia kopi itu bikin saya gimana, oh cerita dia kan, nah kita paham oh dia suka kopi, dia kopi edik misalkan ya, nah kita sepakati kita jangan langsung cut, oke Bu, oke masih minum kopi, ya tapi negosiasi, tapi minum kopinya sehari sekali aja ya. Nah, gulanya yang tadinya 2 sendok makan misalkan jadi 1 sendok makan ya. Nanti bertahap lama-lama kita kurangin lagi, frekuensinya kita kurangin, jumlah gulanya kita kurangin sampai ke dia zero. Jadi bertahap. Negotiate untuk
tidak menghilangkan sama sekali, tapi juga tidak mengurangi kenyamanan lansia secara ekstrim. Ya, dokumentasikan preferensi budaya dalam care plan. Preferensikan maksudnya catat ya dalam pencatatan dokumen lansia, termasuk budaya juga. Karena di beberapa negara kita juga termasuk negara itu sangat negara budaya itu sangat kental dan apa namanya dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari, ke habit kita sehari-hari itu sangat luar biasa ya seperti itu. Pelaporan kekerasan dan penganiayaan lansia. Yang pertama kita mengenali dan melindungi. Bentuknya kekerasan itu apa aja sih? Bukan hanya secara fisik loh, ada memar dan bukan hanya itu, tapi juga secara psikologis ya, misalkan ada apa namanya menghina atau memaki ya atau merendahkan itu kan kekerasan psikologis juga ya. Nah, finansial ada morotin ya. Oh, dia udah pelupa nih. Oh, dia udah nggak tahu nih angkanya udah kecil nih. Misalkan dia nggak tahu kalau duitnya 200 juta, misalkan nolnya berapa, udah dia nggak akan tahu dikurangin 100.000 mah misalkan. Nah, itu kan kekerasan finansial. Seksual dan penelantaran. Penelantaran juga kekerasan loh ya. Tanda peringatan, memar berulang, ketakutan, lansianya ada ketakutan, dan lansianya menarik diri dari lingkungan sosial. Kita harus cari tahu tuh kenapa. Apakah memang dari lansianya ada gangguan ya psikologis ataukah ada faktor pemicu lain? Karena gangguan psikologis juga ada faktor pemicu ya. Utamakan keselamatan klien, tetap tenang dan tidak menghakimi. Jaga kerahasiaan dan martabat, apalagi kalau kita harus merekam bukti kekerasannya, ya. Pastikan tidak di-share secara luas hanya untuk keperluan pengadilan. Nah, alur pelaporan yang aman kalau ada kekerasan bagaimana? Sebenarnya sih ikuti SOP internal ya, lapor ke atasan atau PIC. Jadi setiap instansi pelayanan kesehatan, apa namanya, hunian senior itu ada standar operasional prosedurnya masing-masing, termasuk pelaporan kekerasan. Nah, tapi biasanya yang paling simple itu adalah lapor ke atasan atau PIC, person in charge. Dokumentasi objektif. Objektif itu apa yang kita lihat, ya, hasil kita observasi. Waktu, tempat, kutipan ucapan, foto sesuai dengan izin ya atau SOP. Form insiden dan catatan kemajuan. Koordinasi dengan jejaring layanan sesuai aturan setempat, misalkan kepolisian kah, atau rumah sakit kah, atau layanan sosial yang lain. Dukungan psikologis dan non-retaliasi bagi pelapor. Apa itu non-retaliasi? Non-retaliasi itu eh, tidak ada unsur hmm, pembalasan dendam bagi pelapor ya. Jadi selain dukungan psikologis, tapi juga kita harus menyediakan, kita harus memastikan bahwa pelapor nanti yang melaporkan itu terlindungi ya. Seperti itu. Jadi itu namanya non retaliasi, tidak ada dampak balas dendam setelah dia melapor. Gitu. Nah, kita masuk ke konsep mobilisasi. Jadi, prinsip mobilisasi aman ya, penilaian pra mobilisasi. Pra itu sebelum kesadaran, kesadaran dan kekuatan, keseimbangan, nyeri, hipotensi, ortostatik. Jadi kita lihat bagaimana kesadaran lansia, kekuatannya, kekuatan ototnya, kekuatan geraknya, keseimbangannya, bagaimana cara dia menjaga keseimbangan tubuhnya, ada nyeri atau tidak, dan bagaimana hipotensi ortostatiknya. Jadi apa itu hipotensi ortostatik? Jadi biasanya hipotensi ortostatik ini eh, apa namanya tiba-tiba eh, kalau langsung berdiri dari duduk langsung berdiri itu langsung pusing, mual dan kawan-kawan ya, pandangan kabur seperti itu. Penyebabnya kalau di lansia ya biasanya karena usia, karena regulasi tubuhnya, proses regulasi tubuhnya itu sudah menurun seperti itu. Bisa juga karena diabetes, bisa juga karena anemia, seperti itu ya. Body mekanik.
punggungnya netral ya, punggungnya netral atau tidak ya, lututnya bisa menekuk atau enggak. Nah, kalau nggak bisa nanti kan ini tuh kita lihat itu supaya kita bisa menentukan jenis alat bantu apa yang kita gunakan atau kita bisa bantu sendiri atau enggak gitu. Pusat gravitasi dekat klien. Semakin kita membantu klien dekat dengan gravitasinya mereka akan semakin baik menunjangnya, menunjang pergerakan mereka gitu maksudnya. Rencana dan briefing biasakan pada saat mau mengangkat atau memindahkan pakai aba-aba. Jadi si lansia tahu, oh kekuatan kita nih pada saat ngangkat satu, dua, pasti kan di angka ketiga kita langsung keluarkan tenaga kan. Bersama-sama dengan kemampuan lansia juga mengeluarkan tenaganya di angka ketiga untuk membantu mengangkat tubuh. Ya. Cek lingkungan dan alat bantu sebelum digunakan. Gunakan bantuan dua orang bila perlu, jangan menarik lengan klien. Ya, apalagi lansia, karena kekuatan otot, kekuatan persendian lansia itu berbeda dengan kita. Langkah dasar transfer dan jalan transfer itu memindahkan ya. Nah, kalau dari duduk ke berdiri, dorong dari sandaran. Dorong ya, bukan tarik tangan, dorong. Kalau dia lagi nyadar kayak gini, kita dorong dulu ke depan dari belakang. Ya, komunikasi sambil komunikasi. Atau kita menggunakan gate belt ya, gate belt. Nanti saya akan demonstrasikan bagaimana mobilisasi pemindahan dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya. Pivot ke kursi. Pivot itu apa sih? Pivot itu bergeser. Ya, muter gini doang tanpa melangkah. Muter sesuai dengan arahnya mau kemana. Itu pivot. Pivot ke kursi. Langkah kecil memutar. Begitu doang. Tapi pastikan rem dan pijakan aman ya, siap. Dikunci. Jangan sampai pas udah mau duduk ngagorolong. Watis ngagorolong ya. Nah, bed ke kursi, tempat tidur ke kursi. Duduk dulu, bantu duduk di tepi ranjang, cek ada pusing atau enggak tadi ya, ortostatik tadi, yang tiba-tiba dari duduk ke berdiri atau dari tiduran ke duduk ya. Nah, setelah itu baru berdiri dan kalau mau pindah ke kursi roda, pivot aja, bergeser, enggak melangkah. Nanti kita praktikan ya. Latihan berjalan, tempo sesuai kemampuan, lambat biarin. Namanya juga orang tua, sabar ya, tungguin. Dia masih mau berjalan, itu sudah bagus, berarti kemampuan kemandiriannya masih top. Istirahat berkala, sabar juga ya, jangan disamakan dengan yang orang muda. Larangan dan tindakan lanjut. Jangan mengangkat sendiri beban berlebih. Minta bantuan. Kalau misalkan kamu kecil, kamu kecil, nah kamu slim, ya imut-imut, ternyata lansia kamu 2 kali atau 3 kali lipat berat badannya ini. Biasanya kan orang-orang Eropa kan tinggi-tinggi besar ya. Jangan dipaksain. Pakai alat bantu atau minta bantuan rekan yang lain. Karena kamu kerjakan nggak mau 1 hari 2 hari ya. Jangan sampai kamu jadi remaja jompo. Ya, seperti itu. Biarkanlah saya yang jompo ini. Jangan remaja ikut jompo. Hmm. Hentikan bila ada nyeri tajam, pusing, sesak, ya, posisikan dengan aman, ya. Kalau dia kelihatan meringis, ngomong sih enggak tapi meringis, kita udah harus peka tuh, oh sakit nih, ibu sakit ya, duduk dulu, duduk dulu, jangan dipaksain. Nah, seperti itu ya, pusing atau sesak juga sama. Catat respon dan progres, sesuaikan dengan care plan atau rencana perawatan. Edukasi keluarga tentang teknik yang aman, just in case kalau teman-teman sedang tidak ada di tempat atau sedang hari libur atau sedang silansia quality time only sama keluarganya. Seperti itu. Nah, ini checklist ringkas pendamping ya dari materi ini. Kalau untuk komunikasi, kuncinya adalah empati, jelas, ajar ulang. Teach back tadi ya. Kalau untuk teknologi, sumbernya terpercaya, privasi data. Pastikan jangan subscribe sana sini atau download ini itu atau khawatirnya lansia nggak ngerti. Jadi apa namanya penipuan ya. Budaya, hormati preferensi karena setiap budaya berbeda pandangan.
ya, dan dokumentasi perbedaan tersebut. Apalagi kalau ada perbedaan harus dokumentasikan supaya kita cari tahu ke depannya harus bagaimana. Pelaporan, kenali tanda, dokumentasikan, rujuk. Mobilisasi rencana dari hasil kita tadi mencari tahu bagaimana keseimbangannya, berpergerakannya, kesadarannya, lalu kita pilih alat bantu dan body mekanik. Pastikan pada saat kita mengangkat atau memposisikan lansia, posisi kita juga sama ya, pastikan dengan baik dan benar supaya tidak ada cedera, baik untuk caregiver maupun untuk lansianya. Sekian, terima kasih. See you in the next lesson.